Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera, dan berbudaya. Tabik pun. Halo sahabat PKK, jumpa lagi di podcast PKK Talks for Metro Ceria, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Sahabat PKK, tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan penuh barokah. Bulan yang sangat dinanti-nanti kedatangannya, terutama umat muslim. Kita semua pasti akan menyambut kedatangan bulan suci ini dengan antusias dan penuh kebahagiaan, yaitu bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Sehingga tidak heran semua umat muslim berlomba-lomba melakukan kebajikan, ibadah, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya, karena sesuai dengan janji Allah, semua kegiatan yang kita lakukan di bulan suci ini akan mendapatkan ganjaran pahala berlipat ganda. Amin. Baik sahabat PKK, saya Rani Junaida akan memandu bincang-bincang seputar kegiatan Amaliyah Ramadan 1444 Hijriah. Pada kesempatan ini kita akan mengangkat tema menggapai keridhaan Allah melalui Amaliyah Ramadan. Baiklah sahabat PKK, sebelum kita memperkenalkan narasumber kita dan bincang lebih jauh, berikut sejenak marilah kita akan saksikan tayangan video pengajian Amaliyah Ramadan pada saat pembukaan pada tahun 2022. Ramadan tiba, marhaban ya. Bahwa orang yang berumur panjang itu menjaga makannya dengan baik. Pola makannya tidak berlebih-lebihan. Waktu waswaku walau tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kamu dan boleh Ramadan tiba, marhaban bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Ramadan tiba, dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Ya, demikianlah tadi telah kita saksikan bersama tayangan video. Hanya sekilas Ibu, itu pembukaan pada saat Amaliyah Ramadan yang dilaksanakan pada tahun lalu. Jadi tidak seluruh kegiatan yang kita tayangkan. Baik sahabat pemirsa, di sini telah hadir narasumber yang luar biasa dan tentunya tidak asing bagi kita, terutama sahabat PKK. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Berikut marilah kita kenalkan dahulu narasumber kita pada hari ini. Nama Nyonya Dr. Gigi Aidawati Supriyadi. Tempat tanggal lahir Langsa, Nangro, Aceh Darussalam pada tanggal 3 Maret 1961. Alamat Jalan Rafflesia nomor 8A Mulyajati, Metro Barat. Jabatan sebagai Ketua dan Wanita Persatuan Unit Pelaksana Sekretariat Daerah Kota Metro. Dan dalam kegiatan Amaliyah Ramadan ini menjabat sebagai Ketua Pelaksana. Begitu ya Bu?
Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang Bu. Terima kasih telah memenuhi undangan Ketua Tim Gerak PKK untuk dapat berbagi informasi ya Bu, tentunya tentang kegiatan-kegiatan. Karena kita bang sebentar lagi akan menyongsong ya Bu ya, menyambut datangnya bulan Ramadan. Jadi sebelum bulan Ramadan tiba, mungkin tidak berkelebihan, semua sahabat PKK yang ada di Kota Metro ini ingin tahu apa saja sih kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di kepanitiaan Amaliyah Ramadan. Baik Bu, mungkin kami pengen penjelasan yang lebih detail untuk informasi apa saja rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk mengisi kegiatan di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah ini. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, tabik pun. Sahabat PKK yang saya cintai dan saya hormati, sesuai dengan Ibu moderator tadi ya, menanyakan kegiatan apa yang dilakukan pada kegiatan Amaliyah tahun 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi. Kegiatannya adalah di samping pengajian, yang dalam hal ini pengajian selama bulan suci Ramadan, kegiatan Amaliyah ini dilakukan selama 7 kali. Yang kedua, pemberian takjil setiap hari. Yang sore itu nanti ada masing-masing yang memberikan ke Masjid Taqwa. Terus yang ketiga ada pemberian paket sembako. Terus ada juga pemberian iktikaf ya. 10 malam terakhir 10 malam ya. terakhir itu ada pemberian iktikaf. Terus ada pemberian door prize ya. Bagi nanti ada pengajian itu kan ada jamaah yang menanyakan atau menjawab pertanyaan. Itu nanti ada diberikan oleh panitia berupa door prize. Yang door prize ini juga diberikan dari Dharma Wanita Kota Metro. Oke. Jadi cukup banyak ya Bu ya kegiatannya ya Bu ya. Door prize-nya juga banyak. Iya. Door prize itu mungkin ada maksud juga supaya ini ya Bu ya, Memberi mereka semangat, antusias untuk antusias datang untuk lagi mendengarkan, lagi gitu ya Bu ya. Terus yang tidak ketinggalan juga ada tadi ketinggalan satu bazar baju layak pakai. Oke, ya. Dan nanti ini juga dilakukan di dalam 5 kecamatan dan masing-masing kecamatan itu mendapat 2 kali ya, 2 kali bazar. 2 kali bazar Metro Pusat, Metro Barat, Utara, Timur, dan Selatan. Dan itu nanti dananya juga akan dikembalikan kepada kaum duafa yang akan kita berikan berupa paket sembako. Oh, jadi itu ya Bu ya, artinya dana itu kita cari dari seluruh anggota ya yang mau memberikan bajunya itu baju-baju layak pakai tentunya ya Bu. Kemudian kita jadikan uang istilahnya kan, dan untuk kita memberikan bantuan kepada yang membutuhkan seperti itu ya Bu ya. Baju layak pakai itu juga, ini saya tambahkan lagi, baju layak pakai itu bersumber dari tim penggerak PKK, dari Dharma Wanita sendiri, dari GUW kan gabungan organisasi wanita ya, jadi sangat banyak ya. Dan hari ini juga sudah mulai diseleksi, jadi barang-barang itu juga enggak kita langsung kita bazarkan ya, kita seleksi dulu mana yang layak akan kita bawa ke bazar ya. Ya, artinya memang bisa bermanfaat gitu. Kalau asal kan Bu ya, kasihan yang menerima juga nggak memanfaatkan. Oke, jadi cukup banyak kegiatan yang akan dilaksanakan ya Bu ya. Ya, tentunya penyelenggaraan ini kita kan selalu melibatkan lintas sektor ya Bu ya. Kita ada pihak-pihak lain lah supaya kegiatan kita ini akan berjalan dengan lancar.
Mungkin kalau boleh tahu Bu, siapa-siapa saja yang dilibatkan dalam kegiatan kepanitiaan Amalia Ramadan ini? Yang dilibatkan di dalam kepanitiaan Amalia Ramadan ini adalah panitia ya, kita berkolaborasi antara pemerintah daerah Kota Metro, dalam hal ini melibatkan semua UPD, ditambah dengan kita berkolaborasi dengan tim penggerak PKK, gabungan organisasi wanita, Dharma Wanita, majelis taklim, komunitas Aku Cinta Masjid, ya. Iya. Terus BKMT, kita saling bersinergi lah ceritanya, ya, Iya. untuk Jadi- melakukan kegiatan Amalia ini. Ya jadi Terus semua. ada lagi, kita melibatkan juga pengusaha dan donatur lain yang tidak mengikat, ya, Oke. yang ada di Kota Metro. Ya, artinya memang di bulan suci Ramadan ini kita akan melibatkan seluruhnya karena Ya. kita tahu ya Bu ya, Ya. apa-apa yang kita perbuat ya, kebajikan yang kita perbuat di bulan ini tentu kita akan mendapatkan imbalan pahala yang luar biasa seperti itu ya Karena Bu ya. karena kan biasanya bulan Ramadan ini orang berlomba-lomba ya Betul. untuk memberikan amalan terbaiknya lah, ya, Betul, untuk betul. membantu Iya. masyarakat yang kurang Iya. mampu. Betul. Dampak apalagi sekarang kita tahu ya, dampak ekonomi Betul. karena COVID itu kan belum Iya. berakhir ya. Betul. Yang kita rasakan, kita melihat di bawah seperti Iya, itu, ya. betul. Oke, ya begitu banyak, mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Bu. Amin. Kemudian tentunya kegiatan kita ini mempunyai maksud dan tujuan ya Bu ya, serta alasan-alasan kegiatan ini dilaksanakan gitu. Karena kan kegiatan ini bukan hanya tahun ini, Ya, sudah dari tahun-tahun lalu. Ini artinya masih tetap kita laksanakan, kan pasti ada alasan karena bagus atau memang benar-benar mendukung Ya. atau gimana. Jadi mohon penjelasan Bu. ya, terima kasih. Kita tahu pengalaman dari tahun-tahun kemarin, ya, kita ada yang tidak dilakukan waktu masih COVID ya, itu Iya. tahun 2020 Iya, kita nggak 2020. mengadakan, 21 juga Udah. tidak mengadakan, 22 kemarin baru kita adakan kembali, ya. 2021 Tapi yang mendekati normal kemarin Iya. tahun 2022. Saya kira tahun 23 ini mungkin lebih meriah lagi karena kan PPKM oleh pemerintah sudah dicabut, ya. Tapi juga kita walaupun dicabut, kita juga tetap memperhatikan masalah ya. tentang kesehatan tersebut, ya. Tujuannya adalah pertama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang pertama, Iya. pasti ya, semua Iya, umat betul. muslim pasti tujuannya ke sana. Betul. Terus yang kedua meningkatkan pemahaman beragama melalui kajian ilmu, karena kita tahu kan di dalam mengadakan kegiatan di bulan suci Ramadan ini kita juga memanggil ya atau menghadirkan penceramah-penceramah yang sudah tidak diragukan lagi lah, jadi kan ilmunya bisa Iya. kita serap, ya. Iya. Terus yang ketiga mungkin bulan Ramadan ini dengan memperbanyak amal soleh yang saya bilang tadi ya, karena orang Iya. berlomba-lomba memberikan meningkatkan amal solehnya dengan mempererat tali ukhuwah Islamiyah ya di Iya. antara kaum muslimin, ya. Terus yang keempat menumbuhkan rasa kepedulian, kasih sayang dan semangat gotong royong, ya, khususnya kepada masyarakat yang kurang mampu atau kaum duafa ya, dalam hal ini kita tahunya kepada kaum duafa. Terus juga menjadikan Masjid Agung Taqwa ini sebagai Masjid Agung Taqwa Kota Metro ini sebagai salah satu pusat kegiatan sosial kemanusiaan di Kota Metro. Jadi Saya cukup rasa banyak. banyak. Cukup banyak. Ya, Mungkin ya. itu yang bisa. Ya, intinya garis besar. kepedulian Betul. bersama ya Bu ya. Jadi kegiatan ini terus bertahan, bahkan akan ditingkatkan lebih baik lagi seperti itu. Semoga lebih banyak yang terlibat ya. Mungkin itu kita Iya. harapkan tiap tahun. Iya. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita ingin penjelasan lebih jauh dalam bentuk apa saja penyelenggaraan kegiatan Ramadan yang akan dilaksanakan. Tadi di awal sudah ada beberapa kegiatan, mungkin ini akan lebih detail lagi Bu, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Mungkin bisa Ibu jelaskan lebih jauh lagi. Kami silakan Bu. Ya. Tadi di awal udah saya sampaikan ya, ada Iya. beberapa kegiatan, tapi ini mungkin lebih detailnya lagi. Iya. Pertama, kegiatan pengajian dilakukan di Masjid Taqwa. Untuk pertemuan pertama diawali dengan pembukaan, ya. Pembukaan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, dan kita menghadirkan penceramah Bapak Ustadz Jamal Alaidrus dengan judul
keistimewaan bulan Ramadan ya. Iya. Terus pada Kamis tanggal 30 Maret 23 kita menghadirkan juga Bapak Ustadz Dr. Bayrus Salim LC, judul ceramahnya amalan-amalan baik di bulan Ramadan. Terus minggu berikutnya Senin tanggal 3 April 23 kita menghadirkan Bapak Ustadz Said Abdullah dengan judul tausiahnya adalah Quran dan Ramadan ya. Terus hari Kamis berikutnya tanggal 6 April 2023 kita menghadirkan ini Bu Ustazah Profesor Dr. Enizar yang kita tahu adalah baru terpilih ya Iya. sebagai ketua Aisyah ya. Iya, mantap. Dengan judul tausiahnya menjadi wanita solehah di bulan Ramadan. Kemudian untuk hari berikutnya tanggal Senin 10 April 23 kita menghadirkan Bapak penceramah Ustadz Dr. Andes Bapak Kamis Lihan Ya. dengan judul tausiahnya kiat-kiat hidup berkah. Kemudian untuk hari Kamis berikutnya tanggal 13 April 23 kita menghadirkan Bapak penceramah Ustadz Hasan Al-Hafiz dengan judul tausiah hidup indah bersama Al-Quran. Terus tanggal Senin 17 April 23 kita menghadirkan penceramah dari Bapak Ustadz Firadi Ali LC ya. Itu dengan judul tausiah menjadi insan suci di hari yang fitri. Jadi kita tahu itu hari Senin 17 April itu adalah merupakan hari terakhir pertemuan kita dalam pengajian di bulan suci Ramadan. Jadi sekaligus Dan sekaligus penutupan sekaligus pemberian sembako bagi jemaah ya yang sembako yang itu hadir. hanya untuk jemaah. Apakah ada ini Bu dari yang Ada lain? lagi yang ada tukang beca, Iya. ada ojol, ada segala macam Ya, ada Bu ya? ada. Oh, Jadi ojol, tukang beca, Grab ya biasanya. iya. Grab juga ada. Terus kaum duafa ya, masing-masing dari 5 kecamatan ya, perwakilan dari 5 kecamatan. Ada juga dari ini pasukan hijau ya. Iya, pasukan hijau, Kuning. pasukan kuning. Nah, kita gitu tahu ya. pasukan hijau, pasukan kuning ada juga yang dari lingkungan hidup ya kalau nggak Iya, salah ya, betul. di bawah naungan lingkungan hidup. Iya. Jadi pengajian itu diadakan seminggu 2 kali ya Bu. Ya, Bermulai tanggal 27 tanggal 27 Maret, hari Senin. Jadi Senin dan Kamis, Kamis, ya Bu ya. ya, Senin dan Oke, Kamis. Senin dan Kamis ya. Ya, jadi itu memang perlu kita informasikan karena sahabat PKK tentunya dia akan menginformasikan kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, di wilayahnya untuk berbondong-bondong menuju ke Masjid Taqwa Metro gitu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Kemudian lanjut Bu, mungkin tadi pengajian, terus yang kedua takjil ya. Ya. Pemberian takjil ini juga oleh GUW Dharma Wanita Tank Penggerak PKK ya, dan donatur lainnya ya, yang banyak juga memberikan pemberian takjilnya ke Masjid Taqwa. Dan ini setiap hari sudah ada donatur-donatur yang ingin mengirimkan takjil ke Masjid Taqwa. Terus yang ketiga pengadaan bazar, seperti tadi saya bilang, pengadaan bazar baju layak pakai, dan ini nanti hasilnya juga hasil dari bazar ini juga akan diberikan ke kaum duafa lagi yang bentuknya dibelikan untuk paket sembako. Ya. Nah, untuk takjil itu tadi Bu, mungkin itu dari hari pertama Bu. Hari pertama sudah mulai ya. Gitu ya. Jadi bukan seperti pembukaan ya, enggak tanggal 27 ya. Enggak. Jadi dari tanggal 23 ya Bu ya. Kita puasakan insya Allah mulai tanggal 23. Kita mulai pengajian 27 Maret ya. Sudah jadi bergerak. Oke. Ya, lanjut Bu untuk yang lainnya. Pengadaan bazar, terus pemberian iktikaf ya. Biasanya kita pengadaan 10 hari terakhir. Ya, 10 hari terakhir Ramadan. Ada kegiatan iktikaf. Ini juga dari donatur ya. Banyak donatur dari mulai sekarang juga saya lihat di seksi dana Ya. dalam hal ini ke bendahara ya. Sudah banyak yang memberikan untuk paket sembako ya, untuk iktikaf. Kalau takjil udah dari tanggal mulai 1 Ramadan sampai terakhir itu sudah banyak ya. Jadi sudah terjadwal, mereka minta hari apa sudah terjadwal.
Itulah ya Bu ya, Ya. memang bulan suci ini, bulan suci Berlomba-lomba. Ramadan ini benar-benar bulan barokah ya Bu ya, untuk semuanya. Ya karena kan yang tadinya kecilnya nggak seberapa laku di bulan ini akan laris manis nih, akan diborong, akan untuk diberikan, disumbangkan kepada sesama seperti itu ya Bu ya. Nah, karena kita ini melibatkan ada GUW ya Bu ya. Ya. Nah di situ kan GUW juga ada yang non Muslim mungkin ya Bu. Di situ ikut terlibat juga Bu, baik non Muslim apa ikut nyumbang, ikut juga jadi panitia mungkin. Itu mohon penjelasan Bu. Ya. Untuk yang non Muslim, jadi kita tidak hanya Muslim aja yang terlibat, non Muslim juga terlibat aktif biasanya yang Gitu saya ya. tahu ya setiap tahun, baik di pemberian takjil, pemberian untuk iktikaf ya. Iya. Itu terus juga untuk baju layak pakai, bazar lah baju layak pakai, mereka terlibat ya. Oke. Jadi kita tidak Tidak hanya yang Muslim aja, jadi artinya memang saudara-saudara kita yang non Muslim pun ikut juga ya, ikut juga. Tadi saya lihat juga di paket sembako, itu yang non Muslim juga udah pada mengirim ya, memberi bantuannya dari wanita Katolik ya. Wanita Katolik tadi saya lihat sudah, wanita Kristen juga sudah ya. Jadi yang Jadi memang luar biasa ya Bu ya. di grup GUW juga tadi udah saya lihat, kayaknya mereka juga sudah mengirimkan partisipasinya di bulan suci Ramadan. Tapi kita tahun ini kayaknya tidak ada pasar murah ya Bu ya, untuk yang kan biasanya kan kita selain bazar kita ada pasar murah juga tuh yang terigu segala macam. Nah ini nggak ada yang tahun ini, mungkin apa sudah berbagi tugas ini Bu? Tahun ini ada pasar murah. Oh ada. Ya, jadi Nyatu kerjasama dengan PKK Nyatu dengan kegiatan kita. bazar layak pakai. Jadi nggak hanya baju layak pakai aja. Jadi ada semua. Sembako juga ada ya. Jadi ada 5 jadwalnya, ada 5 kali ya Bu ya. Ya, di 5 kecamatan. 5 kecamatan. Oke. Tapi mulainya kira-kira tanggal berapa itu bazar? Bazar ini ya. Iya bazarnya. Ini ya datanya saya bacain. Dimulai tanggal 25 Maret. Tanggal 25. Nah, tanggal 25. Ini ada 10 kali ya. Oh 10 kali pertemuan. Ya. Ada 10 kali kegiatan bazar beserta dengan bukan bazar baju layak pakai aja, tapi ada paket sama sembako juga ya. Kita bekerja sama juga dengan tadi dari awal saya bilang tim penggerak PKK ya, untuk menggelar bazar juga. Mungkin itu kegiatan. Oh ya udah semua ya Bu, udah masuk semua itu ya. Semua mulai dari pengajian. Memang yang benar-benar booming ini memang yang pengajian ya, karena memang dari awal. Nah itu tadi untuk pengaturannya mungkin Bu ya. Pengaturan itu teknisnya seperti apa Bu? Apakah sudah dibuat kepanitiaan yang khusus untuk pengajian ini, yang bagi takjil ini gitu dijelaskan supaya semua sahabat PKK akan tahu teknis-teknis cara-cara distribusi dan lain-lain. Baik, untuk pembagian tugas ya sesuai dengan SK keputusan wali kota ya, kegiatan pemberian takjil ya, petugasnya sudah ditentukan ada 9 orang ya. Iya. Terus untuk seksi itikaf juga ada 8 orang. Bingkisan ya, bingkisan dalam hal ini paket sembako dan pemberian door prize di dalam pengajian. Iya, berarti sudah ada yang mengelolanya ya. Ada 7 orang dan seksi bazar ini yang agak banyak ya. Ada sekitar 14 petugasnya yang sudah di SKK. Ya, luar biasa memang ibu-ibu kita ya untuk mengatur, ikut bersemangat gitu ya untuk partisipasi ya untuk melaksanakan. Ya jelasnya kan kita ini memang membantu pemerintah ya Bu ya, mensukseskan segala apa-apa kegiatan-kegiatan yang memang harus seperti bulan puasa ini kan memang luar biasa. Di setiap tahunnya itu nggak pernah berhenti kan, pasti orang berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan dari kegiatan di bulan suci Ramadan. Baik, tadi sepertinya sudah Ibu singgung nih masalah sasaran-sasaran yang di kegiatan Ramadan tadi ya, mungkin di akhir tadi kan ada pemberian sembako segala macam itu. Sasaran-sasarannya tadi sudah Ibu jelaskan ya, antara lain sasarannya yang jelas warga Kota Metro, masyarakat Kota Metro. Ya. Dengan kita lebih spesifik lagi tadi adalah kaum duafa ya.
termasuk pasukan hijau ya, Iya. dan pasukan kuning, Iya. terus abang-abang beca Iya. ya, terus juga ojol ya, Iya. itu ojol juga. Terus teman-teman dari ACM misalnya itu Bu, itu ikut di mananya itu mereka berkiprah? Di urusan pengajian kalau nggak ya? Iya. Apa di urusan pengajian? Apa ikut mengerahkan massa mungkin Bu? Apa mungkin perlu penjelasan? Untuk teman-teman dari ACM ya, komunitas ACM, dia biasanya banyak membantu di pengajian ya, di dalam masjid ya, Iya. kegiatan. Dan di hari terakhir biasanya pembagian sembako itu ya, mereka juga mengatur. Kadang kalau kadang-kadang kan donatur ini ada memberikan sudah berbentuk paket, tapi ada juga mereka memberikan berbentuk tunai, uang tunai. Jadi dengan uang tunai itu kan dibelanjakan Sesuai paket sembako. Nanti kadang itu masih dipilah-pilah lagi berarti kan dibungkus. Iya, itu betul. kerja kerasnya Teman-teman anak-anak ya. ACM, teman-teman Oh, ACM biasa seperti itu tahun-tahun ya. kemarin ya. Kadang kita lihat ya berapa ribu paket itu kan. Iya. Nanti kan kita bagi banyak ya. Ada tahun kemarin tuh 3.000 paket apa ya? Iya, lebih 3.000-an ya. paket ya. Nggak tahu kalau tahun ini saya rasa lebih banyak lagi karena kan PPKM kita sudah Iya. dicabut Sudah ya. cabut. Nah, Oke. nah. Iya. Mudah-mudahan kegiatan kita akan semakin sukses ya Bu ya. Berhasil sesuai yang diharapkan ya Bu. Iya, amin. Nah, untuk nih mungkin ada yang terakhir nih pertanyaan kami Bu untuk dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Ramadan ini tentunya kita tidak terlepas dari biaya ataupun dana ya Bu ya. Sementara kita nih sudah biasa kerja nggak ada dana, nekat-nekat mana. Jadi untuk pembiayaan di kegiatan yang segitu banyak itu mungkin ada pendukungan kegiatan dana dari siapa saja mungkin Bu, seperti tadi sedikit sudah Ibu singgung kalau nggak salah, cuman mungkin untuk lebih jelasnya supaya donatur-donatur juga mendengar ini kita bahwa mereka juga ikut terlibat gitu mensukseskan acara ini. Kami silakan Bu. Iya, kebetulan ini pengalaman saya tahun 2022 ya, 1443 Hijriah. Kebetulan saya sebagai koordinator dana waktu kemarin. Iya. Itu banyak yang terlibat Ibu, di antaranya selain pemerintah daerah ya, ini biasanya pribadi ya mereka. Iya. Itu ada juga pengusaha ya. Iya. Kita di Kota Metro ini kan banyak ya, ada pengusaha Betul. SPBU, Iya. terus ada rumah sakit juga swasta dan pemerintah ya. Biasanya kan di rumah sakit itu pegawainya banyak ya. Mungkin mereka juga menggalang dana di dalam ya, di dalam lingkungan rumah sakit. Iya. Kemudian ada klinik, ada apotek, ada swalayan ya, swalayan ya. Swalayan kita di Metro kan ada beberapa tempat. Betul. Terus ada rumah makan. Oh ya. Terus ada rumah makan. Bank ada ya. Bank ya, Bank terlibat juga banyak ya, Bu, juga tahun kemarin berpartisipasi banyak. Kita ada Bank Lampung ya. Ada Bank Syariah Indonesia. Terus kita apa Bu? Kita modelnya kita masukin proposal Proposal, atau gimana? ya. Oh, proposal. kita menyusun proposal ya. Bisa. Nanti ada petugas yang mengantar ke sana, petugas itu juga dilampirkan dengan surat perintah tugas dan SK ya. Biasanya ada SK penetapan dari panitia yang ditandatangani oleh wali kota Metro. Jadi kita sifatnya kadang-kadang kita masukkan proposal ada yang takut apa gimana ya, tapi kita tidak langsung dibales ya Bu ya. Kita minta tidak konfirmasi. diladenin mungkin Ada yang itu. itulah kendala-kendala kita, namanya kita meminta ya. Jadi kita kayak gitu ya, kita harus sabar ya. Saya juga udah menyampaikan harus kepada meyakinkan kan Bu, harus meyakinkan yang makanya kita minta itu. untuk meyakinkan itu kita lampirkan surat perintah tugas dan SK. Kalau memang beliau yang mengantarkan proposal itu ada di kepengurusan di dalam seksi dana. Mungkin itu ya Bu ya. Ya mudah-mudahan lah Bu ya kegiatan kita ya, kita ini sebelum kegiatan berlangsung kan Kak, kita informasikan dulu nih kepada sahabat PKK apa saja tadi kegiatan-kegiatan kita, kemudian tanggal-tanggalnya. Jadi kita harapan kita itu akan disebarluaskan ke masyarakat sekota Metro, dan insya Allah kegiatan kita akan berjalan lancar, kemudian lebih akan semarak ramai lagi. gitu ya Bu ya. Kan kita ini kepinginnya ramai di jadi semarak Ramadan ya. Iya betul. Baik Bu, ini di hadapan kita ini kita lihat sudah ada kue-kue ya Bu ya, kue kering dan juga ada madu.
sebelum lebaran aja kue sudah siap. Dan begitu kreatifnya nih ibu-ibu kader yang ada PKK di ya. Kota Metro. Iya. Produktif. Iya, jadi ini mungkin nanti bisa informasikan juga kue-kue kering ini rasanya lezat-lezat, jadi dapat dibeli atau dicari di Sekam ya Bu ya, di Sekam Metro. Oh, di Sekam ya. Mungkin Ibu bisa juga memberitahukan kepada masyarakat sekitar rumah ya Bu ya, mungkin udah nggak usah repot-repot bikin kue, nih di sana sudah siap, murah meriah. Dan juga di sini ada tersedia madu, Bu. Madu ini juga produksi dari Kampung Tangguh Mandiri. Ya, madu klanceng. Ini klanceng ya, klanceng. Jadi ini khasiatnya banyak sekali. Katanya sih bisa membunuh sel-sel kanker. Dia membuat stamina tentunya. Cocok sekali untuk di bulan suci Ramadan karena akan puasa. Sudah kita juga kegiatan banyak. Ya, kita upayakan untuk setelah sahur kita mengkonsumsi madu, kemudian juga setelah berbuka mau tidur kita juga mengkonsumsi madu. Ya mungkin itu ya Bu ya. Semoga ibu-ibu teman-teman PKK ya dalam hal ini beramai-ramailah ke Masjid Taqwa yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Kalau kita melakukan pengajian selama bulan Ramadan ini, kegiatan amaliahnya adalah pengajian selama 7 kali ya. Terus ada pengadaan bazar nanti mungkin di wilayah Ibu. Iya. Nah, tolong hadir karena bahannya bagus-bagus ya. Iya. Mungkin murah, sangat murah. Kalau kita beli makanan mungkin cepat habis ya. Kalau kita beli pakaian awet ya. awet. Kalau Benar, kita benar. wanita kan hitungannya seperti itu ya Ibu. Iya, mungkin di 10 malam itikaf. Bu, Itikaf, boleh juga. 10 malam itikaf juga ada ya. Nah, kalau biasanya bapak ya, yang rata-rata itu bapak-bapak biasanya habis taraweh mereka beribadah sampai menjelang sahur biasanya ya. Iya. Nah, dan itu di Masjid Taqwa rutin 10 malam terakhir ada pemberian iktikaf ya dalam bentuk paket. Nah, bisa untuk sambil menunggu subuh sampai subuh ya, biasanya seperti itu. Mungkin itu aja Bu. Mungkin Ibu memberikan ucapan selamat mungkin menaikkan ibadah. Teman-teman PKK, dalam hal ini saya sebagai ketua pelaksana kepanitiaan Amaliyah Ramadan 1444 Hijriah di Kota Metro mengucapkan selamat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga kita sehat-sehat dan bisa menjalankan ibadah sesuai dengan semestinya. Mungkin itu Baik, cukup ya Bu. ya Oke. dari saya. Sahabat PKK di mana saja Anda berada, demikianlah bincang-bincang kita seputar kegiatan pada bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan dapat diinformasikan kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing. Dan kepada narasumber tentunya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penjelasan-penjelasan dan ataupun informasi-informasi tentang kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan selama bulan Ramadan 1444 Hijriah. Semoga menjadi amal ibadah dan kami doakan ibu dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Amin. Akhirnya saya selaku pemandu acara mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.